Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini seperti biasa gue akan bikin video wrap up bulanan. Untuk video kali ini akan ngebahas buku-buku yang udah gue baca sepanjang bulan Juli kemarin. Satu bulan yang gue kira akan agak santai gitu. Itu asumsi gue di awal. Gue mikirnya akan bisa baca lebih banyak buku di bulan ini, tapi ternyata enggak. Ternyata di bulan Juli gue masih banyak banget kesibukan, masih banyak banget acara, masih banyak kegiatan lain yang berimbas kepada jumlah bacaan gue gitu. Walaupun to be fair, bacaan di bulan Juli tuh bisa dibilang masih jauh lebih oke lah daripada bulan sebelumnya. Karena di bulan sebelumnya gue sibuk banget kan, dan alhasil cuma bisa baca komik doang gitu. Di bulan ini gue ada baca buku. Walaupun ke semua buku yang gue baca di bulan Juli belum selesai, cuma sebagian aja. Dan di bulan ini pun masih gue sisipin komik lokal di dalamnya. Tapi ya at least lebih better lah daripada bulan sebelumnya yang gue gak sempat baca buku sama sekali, cuma bisa baca komik. So ya, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja videonya. Bacaan di bulan Juli kemarin dibuka dengan satu komik lokal. Tapi bukan yang versi cetak itu, gue baca komik lokal yang digital, tepatnya di Line Webtoon. Satu judul dari Ahmad Fadli, yaitu komik Pranaya The Eye of Rahwana. Sebenarnya ini komik lama sih, dan merupakan komik pendek yang ditujukan untuk nyobain platform gitu. Jadi Ahmad Fadli pengen nyoba platform ini dan nyoba-nyoba tes paneling, kemudian mungkin tipografinya atau gimana ya, itulah. Tapi walaupun ini cuma sekedar judul buat ngetes platform doang, tapi ya oke banget sih menurut gue. Dulu gue udah pernah baca dan gue memutuskan untuk baca ulang setelah beberapa waktu lalu gue baca H2O. Dan entah kenapa gue masih craving untuk cerita-cerita pewayangan dari perspektif Rahwana. Karena kalau nggak salah gue pernah ngomong di video mana gitu, kalau dulu waktu kecil tuh gue suka banget sama cerita wayang. Walaupun sekarang udah lupa sama sekali tentang isi ceritanya. Tapi satu hal yang gue suka dari dulu adalah satu perspektif cerita dari karakter lainnya. Dan untuk cerita Ramayana, tentunya sudut pandang dari Rahwananya sendiri akan sangat menarik bagi gue. Dan setelah baca komik H2 kemarin, gue masih pengen gitu baca cerita dengan perspektif yang seperti ini. Lalu gue ingetlah satu komik pendek dari Ahmad Fadli yang dulu gue pernah baca, yang jumlahnya cuma 3 chapter doang. Dan walaupun cuma pendek itu chapternya, dan sekali lagi ini cuma komik buat nyoba platform aja, tapi gue cukup puas gitu dengan apa yang di-deliver oleh Ahmad Fadli di komik satu ini. Karena jumlah chapternya pendek, jadi gue nggak bisa terlalu ngobrolin gitu komik satu ini. Kalian bisa baca aja ini, singkat banget. Ceritanya oke, gambarnya juga oke banget. Dan satu panel dan satu dialog yang gue suka dari komik Pranaya satu ini adalah waktu Rahwana sedang bertempur gitu dengan Jatayu kalau nggak salah. Waktu lawannya Rahwana ini kalah, dia ngomong gitu, kalau nggak salah, raksasa angkara murka sepertimu tidak layak untuk berbicara soal cinta. Nah, kemudian dibalas tuh sama si Rahwana. Dia bilang kalau memang cintanya ini terlarang, kenapa Tuhan membangunnya begitu megah? Itu wow itu. So ya, gue sangat rekomendasiin sih judul satu ini. Bisa kalian baca di Line Webtoon secara gratis. Untuk bacaan kedua gue di bulan Juli kemarin masih ada sangkut pautnya dengan judul pertama tadi. Bahwa judul Pranaya dari Ahmad Fadli tadi terinspirasi dari, kalau nggak salah, pementasan sekaligus buku yang ditulis oleh Sujiwo Tejo, yaitu Rahvayana. Gue nggak tahu sama sekali tentang buku ini sebelumnya, sebelum gue tahu kalau ternyata komiknya Ahmad Fadli tadi terinspirasi oleh judul satu ini. Karena gue masih craving sudut pandang Rahwana, jadi gue baca aja referensinya. Dan mungkin bisa dikoreksi kalau gue salah, tapi ini merupakan satu duologi. Gue baru baca satu bukunya aja sih, yang Aku Lala Padamu. Dan kalau nggak salah juga, ini juga masuk sastra kan? Kenapa gue mau ngebahas aspek yang itu? Karena menurut gue
sebagai orang yang kurang cerdas dan orang yang gak biasa baca sastra, gue sebenarnya agak kesulitan buat membaca dan mengikuti buku Rahwayana satu ini. Karena bahasanya puitis dan sastra banget, kemudian banyak banget referensi berbagai hal di dalam buku ini. Mungkin paling banyak adalah karya seni lain. Jadi memang bukan tipe-tipe bacaan yang biasa gue baca, yang ngalir gitu aja. Memang agak struggle, tapi apakah gue enjoy bacanya? Gue enjoy banget. Ini mungkin akan jadi salah satu buku yang gue suka, tapi gue nggak bisa nge-package buku satu ini dan ngerangkum atau membuat satu kalimat untuk merekomendasikannya ke orang lain gitu. Karena cara gue melihat buku satu ini adalah satu karya seni abstrak, satu karya lukisan abstrak yang gagasan utamanya adalah surat-surat dari Rahwana untuk Sinta gitu. Yang sekali lagi dikemas dengan kepenulisan yang sangat-sangat puitis dan sastra banget, dengan banyak kelokan referensi karya seni lain yang bisa jadi cukup membingungkan gitu untuk pembaca lain yang sama kayak gue, walaupun gue enjoy this book nonetheless. Karena gue nggak bisa deskripsiin buku ini beyond dari yang udah gue sebutin tadi, mungkin gue akan bacain sinopsis singkat di belakang bukunya aja ya. Yang menulis di buku ini belum tentu saya, sebab Rahwana tak mati-mati. Gunung kembang saudara-saudari yang mengimpit Rahwana cuma mematikan tubuhnya semata. Jiwa Rahwana terus hidup. Hidupnya menjadi gelembung-gelembung alias jisim. Siapapun bisa dihinggapi gelembung-gelembung itu, tak terkecuali saya. Yang menulis di buku ini barangkali gelembung-gelembung itu, jisim Rahwana kepadaku. Yang menyampaikan buku ini kepadamu mungkin gelembung-gelembung Rahwana pada penerbit, percetakan, distributor, toko buku, dan lain-lain. Tak terkecuali tukang ojek maupun sopir limousine yang mengantarmu ke toko buku maupun perpustakaan. Bila gelembung-gelembung Rahwana itu tak ada padamu, kau akan menolak pergi ke toko buku. Sekedar meminjam buku ini ke teman pun, kau tak akan berdaya bila gelembung-gelembung Rahwana tak menjangkitimu. Kau pun tak akan nge-tweet dan sebagainya tentang buku ini. Bila gelembung-gelembung Rahwana tak menjangkitimu, adakah alasan bagimu menggunakan seluruh media sosial dan getuk tular buat menjalarkan cinta via buku ini? Nasib. Tuh kan, dari deskripsi bukunya pun abstrak dan puitis banget gitu, dan sastra banget. Kemudian gue akan bacain kutipan dari orang lain tentang buku ini. Yang pertama dari Arswendo Atmowiloto, penulis. Dalam Rahwayana, cinta itu indah, bergairah, walau kadang berdarah. Terutama ketika jatuh cinta atau dijatuhi. Menyenangkan karena cinta menjadi pemenang, baik bagi Sinta, Rahwana, atau pembaca. Kemudian ada kutipan juga dari Najwa Shihab. Siapa nggak tahu Mbak Najwa sih? Dia ngomong kalau nakal dan jenaka, khas Sang Dalang Edan Sujiwo Tejo. Membaca novel ini seperti dibawa bertualang di antara dua dunia, ketika tokoh pewayangan hidup di dunia modern. Satu hal yang terlintas di benak, betapa beruntungnya menjadi Sinta. Gimana? Gue gak bisa tuh ngobrolin buku ini jauh lebih daripada itu. Kalau kalian suka buku sastra, atau mungkin kalian suka pewayangan gitu, atau sekedar suka penyampaian satu cerita dengan perspektif yang lain, atau mungkin kalian sekedar penasaran tentang sudut pandang cinta Rahwana terhadap Sinta, kalian bisa cobain buat baca buku satu ini. Gue bacanya secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. Kalian bisa meluncur ke sana. Yang jelas sebelum kita lanjut ke buku selanjutnya, buku satu ini Rahwayana, walaupun gue cuma baca buku pertamanya doang, belum lanjut ke buku lainnya, mengkonfirmasi tentang perspektif gue selama ini gitu, bahwa Rama, sang suami dari Sinta, merupakan perwujudan dari ketampanan sejati, sedangkan Rahwana adalah satu perwujudan dari cinta sejati. Dan hal itu banyak kita temukan di sepanjang buku ini. Mungkin akan gue tampilin beberapa kalimat yang gue temukan di dalamnya. So itu untuk buku kedua Rahwayana. Kita lanjut ke bacaan ketiga dan keempat. Ini merupakan komik lokal yang gue baca waktu gue main ke Jogja untuk gabung di acaranya komunitas baca komik lokal. Seperti judul komunitasnya, ini merupakan satu komunitas yang nge-push atau agendanya adalah untuk baca bareng
tapi dalam konteks komik lokal. Gue suka banget karena kalau kita tarik mundur, sebenarnya banyak banget komunitas baca di Indonesia, tapi rata-rata tuh sastra gitu, ataupun mungkin novel ya. Gue nggak pernah menemukan komunitas yang baca komik lokal sih, sampai gue ketemu sama komunitas satu ini. Gue udah tahu dari lama, tapi gue belum pernah ikut sama sekali acaranya, baru di bulan Juli kemarin. Entah apakah gue masih ada fotonya, kalau ada akan gue tampilin. Gue ikut yang di Jogja, dan waktu kesempatan baca bareng itu, gue baca 2 komik. Yang pertama adalah Garuda Raya yang ditulis oleh Deddy Kurniawan. Kalau gue mau deskripsiin bukunya tuh, dia kayak konsep-konsep cerita kaiju yang digabung sama mecha. Gini deh, kalau Pacific Rim tuh Islami. Ya karena unsur di dalamnya memang digerakkan oleh unsur kaiju tadi, kemudian robot mecha. Yang tokoh utamanya merupakan seorang santri di sebuah pesantren gitu, kalau gue nggak salah ya. Karena unsur Islaminya di komik ini tuh surprisingly lumayan gede gitu, apalagi dari sudut pandang pesantren tadi. Sebuah bacaan yang fresh ya menurut gue, karena gue belum pernah baca sesuatu yang kayak gini. Kemudian untuk judul kedua yang gue baca adalah Their Story yang diterbitkan oleh penerbit Koloni. Autornya Egi Mugia kalau nggak salah. Dan gue kurang suka baca buku satu ini. Bukan karena komiknya jelek atau gimana. Karena ceritanya itu sendiri yang dimana karakter utama si cowok ini baru masuk ke sebuah SMA, dan secara nggak sadar dia ngedeketin beberapa cewek sekaligus, dan gue kesel banget sih. Untuk style dan flow ceritanya emang dibikin slice of life banget. Itu gue suka, jadinya ceritanya bisa ringan banget. Walaupun gue masih gak bisa teralihkan dengan seberapa ngeselinnya gue baca cerita ini, karena si cowok ini tuh ya gitu deh. Gue yakin banyak pembaca yang suka tipe-tipe cerita kayak gini, tapi gue enggak kayaknya. Karena gue dibikin kesel bacanya. Tapi di luar dari itu, ini bisa jadi bacaan yang ringan buat kalian yang ya charming deh. So ya, itu untuk 2 judul yang gue baca di acaranya komunitas baca komik lokal. Mudah-mudahan gue bisa ada kesempatan buat ikut acara lainnya. Dan kita lanjut ke bacaan terakhir gue di bulan Juli kemarin, yaitu Animal Farm dari George Orwell. Gue sebenarnya agak ragu gitu tentang porsi gue ngomongin buku satu ini di video wrap up kali ini. Karena selain kayaknya banyak orang yang udah tahu gitu tentang Animal Farm, walaupun mungkin belum baca, tapi at least kalian tahu lah tentang buku satu ini. Yang kedua mungkin karena gue pengen banget buat bikin video khususnya yang ngomongin buku ini secara in-depth. Jadi mungkin di video kali ini akan gue obrolin singkat aja kali ya. Buat kalian yang belum tahu tentang buku satu ini, buku ini merupakan buku klasik, buku yang udah ditulis dari zaman Perang Dunia dulu, yang masih banyak dibaca sampai sekarang. Bahkan kayaknya dia masuk ke banyak list, di mana ini merupakan salah satu buku yang wajib dibaca 1 kali seumur hidup. Isinya tentang apa? Animal Farm merupakan cerita fabel, tapi bukan fabel untuk anak-anak gitu ya. Ini fabel yang berisi sindiran atau cerita satir tentang kepemimpinan Rusia waktu itu. Waduh, gue kayaknya belum pernah ngobrol politik banget deh di sudut koma ini. Tapi ya, ini merupakan cerita satir yang ditulis oleh George Orwell untuk pemerintahan Soviet waktu itu, yang digambarkan melalui cerita-cerita fabel, cerita-cerita tentang binatang, di mana hewan-hewan di sebuah peternakan merencanakan sebuah kudeta untuk menggulingkan manusia yang semena-mena akan hidup mereka. Singkat cerita, kudeta tersebut berhasil, dan binatang-binatang di Animal Farm ini, mereka menamakannya Animal Farm, hidup merdeka dan menjalankan peternakan itu sendiri. Semua berjalan dengan baik pada awalnya.
mereka mengembangkan sistem kemasyarakatan mereka sendiri, mulai dari sistem kerja, kemudian ada masa pensiun, kemudian akan semakin kompleks nantinya, karena ya akan seperti manusia gitu, akan mengembangkan sistem pemerintahan, politik di dalamnya, ya seperti itu. Mereka menciptakan aturannya sendiri, dan ya sekali lagi memang berjalan dengan baik di awalnya, karena azas tertinggi mereka adalah semua hewan itu sederajat, itu intinya. Tapi sama seperti di dunia nyata, tentunya ada binatang-binatang lain yang ya mengunggulkan diri mereka sendiri. Dan asas yang mereka tulis di awal revolusi pun berubah menjadi semua binatang sederajat, tetapi beberapa binatang lebih sederajat daripada binatang lainnya. So, gue setuju banget bahwa buku ini merupakan satu buku yang harus kalian baca at least sekali lah seumur hidup. Karena beyond dari mungkin ini ditulis sebagai sindiran terhadap Soviet kala itu, kalian akan nemuin bahwa masih ada korelasi antara cerita satu ini dengan sistem kepemerintahan yang sekarang. Waduh, yang jujur aja nyeremin banget sih. So ya, akan gue bikin video khususnya yang lebih in-depth lagi. Dan in the end gue sangat merekomendasikan buku satu ini. So ya, itu dia buku-buku yang gue baca di bulan Juli kemarin. Adakah dari judul-judul yang udah gue sebutin tadi yang kalian juga pengen baca? Atau kalian mau share bacaan-bacaan apa aja yang kalian baca di bulan Juli kemarin? Atau buku favorit kalian di bulan Juli kemarin? Bisa share di kolom komentar bawah. Karena jujur aja gue suka banget kalau ada yang komen gitu, gue bisa interaksi langsung sama kalian. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.